pelajaran, ada baiknya kita membaca doa secara bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya, sehat semua. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Guru ingin mengulas kembali materi minggu kemarin, yaitu tentang apa? Ya, tentang keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari sumber daya alam dan macam-macam dari sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Semua itu adalah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Nah, macam-macam dari sumber daya alam. Ada yang berdasarkan sifat keberadaannya dan berdasarkan jenisnya. Yang berdasarkan sifat keberadaannya ada 3 macam, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Oke, sekarang kita akan membahas macam-macam sumber daya alam berdasarkan keberadaannya. Yang pertama, yaitu sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam kekal itu sumber daya alam yang tidak akan habis. Misalnya, sinar matahari, air, udara, oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui. Misalnya, hewan, tumbuhan, tanah. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang persediaannya sangat terbatas dan tidak dapat digantikan. Apabila dapat diganti memerlukan waktu yang sangat panjang. Contohnya batuan, mineral, logam, dan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Macam-macam sumber daya alam yang kedua yakni berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup, seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, meliputi berbagai macam makhluk hidup, seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Guru ingin bertanya. Pohon itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Ada yang tahu? Batu bara, emas, perak juga itu termasuk sumber daya alam. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Untuk memikirkan itu semua, guru ada tugas, yaitu ini, ada gambar, ada beberapa gambar di sini. Kalian kerjakan, ya, kelompokkan ini menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ini dikerjakan satu bangku ya, didiskusikan dengan teman sebangkunya. Kemudian nanti dipresentasikan maju bergantian perwakilan dari kelompok. Yang pertama mempresentasikan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua yaitu mempresentasikan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, tunggu, silakan berdiskusi.
Sudah didiskusikan bersama temannya? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru ingin meminta kalian untuk mempresentasikan perwakilan setiap kelompok ya. Maju satu-satu, oke? Oke, sekarang kalian perwakilan dari kalian maju. Satu, dari kelompok pertama dulu, menyebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Silakan. Yuk, baca hasil diskusinya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 1, hewan. Nomor 4, air. Nomor 12, pohon. Nomor 13, air dan ikan. Nomor 14, tumbuhan. Ya, baik. Kelompok yang kedua, silakan maju perwakilannya. Membacakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keras ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nomor 2, batu marmer. Nomor 3, metal. Nomor 5, kalori. Nomor 6, besi. Nomor 7, batu bara. Nomor 8, emas. Nomor 9, perak. Nomor 10, bumi tembaga. Nomor 11, fosfor. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Guru ingin memberikan penghargaan kepada yang sudah maju tadi. Siapa yang sudah maju tadi? Ya, silakan maju. Nanti Bu Guru beri hadiah. Ayo, silakan berdiri. Karena sudah berani maju untuk mempresentasikan diskusinya, kasih Bu Guru hadiah ya. Ya, sama-sama. Silakan kembali duduk. Sekarang kita menyimpulkan pembahasan materi hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian sumber daya alam. Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam yang Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Kemudian macam-macam sumber daya alam itu dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan sifat keberadaannya dan berdasarkan jenisnya. Yang berdasarkan sifat keberadaannya ada apa saja? Sebutkan. Sumber daya alam yang kekal, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang kekal apa saja? Energi sinar matahari, angin, ombak, arus laut, oksigen, dan kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja? Batuan, mineral, uranium, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja? Hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan berdasarkan jenisnya ada dua, non hayati atau abiotik dan hayati biotik. Contoh dari non hayati apa saja? Yang bukan makhluk hidup, tanah, air, udara, dan sinar matahari. Berdasarkan sumber daya alam berdasarkan hayati, makhluk hidup apa saja? Mikroorganisme, tumbuhan, dan dan hewan. Sekarang kalian buka tugas individu yang lembar evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jika sudah selesai mengerjakan semuanya, silakan ditukar dengan teman sebangkunya dan kita koreksi secara bersama-sama. Oke? Tugas individunya sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang kita koreksi ya, jangan lupa ditukar dengan teman sebangkunya. Ayo kita koreksi secara bersama-sama. Nomor 1, bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut Sumber daya alam. Nomor 2, benda yang terbuat dari sumber daya alam yang hidup adalah ya. Nomor 3, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya bumi. Ya. Nomor 4, ada beberapa daftar bahan berikut. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja?
minyak bumi, kayu, batu bara, dan besi. Nomor 5, pelestarian sumber daya alam menjadi kewajiban kita semua. Sudah benar semua atau ada yang salah? Ya, pintar. Sekarang dibuka LPS-nya halaman 20. Itu menjadi PR ya untuk kalian di rumah, dikerjakan di rumah. Bisa dikerjakan sendiri atau meminta bantuan kepada orang tua dan kakak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.